Mas April ini. Gimana, Mas? Gimana? Oke, thank you Bel. Menarik ya Nah, tadi paparanmu. Jadi gini, kalau heeh, personal branding itu sebenarnya kan orang lahir itu pasti punya nama ya. betul, Nah, betul, betul. pasti punya nama deh. Karena orang tua kita pasti memberikan nama terbaik. Nah, permasalahannya adalah nggak semua orang paham bahwa nama itu adalah sebuah brand. Bagi mereka nama adalah nama yang kemudian paling banter akan berakhir di batu nisan ya. Entah itu nanti akan jadi Sapril Riza atau Berdi Zarzabella ya, atau Mbak Yuri Sabrina atau Mbak Tiwi Setiawan. Jadi intinya mereka hanya sekedar tahu bahwa nama adalah identifikasi, diferensiasi untuk membedakan satu dengan yang lain. Padahal kalau kita tilik lebih jauh, nama itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Misalnya nih, kita ingin menjadi seorang ASN yang benar-benar diperhatikan sama kolega kita, sama atasan kita. Nah, begitu banyak kolega, begitu banyak ASN yang ada di kantor kita, kadangkala membuat nggak semua atasan itu paham bahwa kita tuh punya potensi. Sehingga kalau kita punya potensi dan dibantu dengan nama kita yang dibrandingkan, itu akan membuat tujuan kita, misalnya kalau kita punya dalam tanda kutip ya, wilayah operasional yang lebih luas, wilayah kerja yang lebih luas, kita lebih bisa memberi makna pada pekerjaan kita. Nah, untuk memberi makna pada pekerjaan kita, sepemahaman saya, kita perlu ruang yang lebih luas lagi saat kita ingin memberi makna yang lebih luas lagi. Permasalahannya adalah ada beberapa limitasi di mana kita untuk memberi makna yang lebih luas lagi, berarti diberikan kekuasaan atau otoritas lebih, di mana kita nggak punya kuasa untuk membuat kita bisa berotoritas lebih luas lagi. Sehingga kita butuh seseorang yang bisa mengenal kita, mengenal potensi kita. That's why we need personal branding. Sehingga kalau misalnya kita butuh orang yang bisa, misalnya menguasai tentang pariwisata di Trenggalek, langsung pikiran nih, Mbak Bella aja deh. Atau misalnya tentang broadcast, radio, langsung Mbak Yu deh. Atau misalnya gimana caranya kita bisa bikin orang-orang aware bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 adalah pemilihan umum. Nah, kita bisa pakai nih Mbak Tiwi. Kebetulan orangnya ada di sini. Nah, itu berarti kita punya wilayah lebih luas lagi untuk memberi makna lebih pada pekerjaan kita. Di mana kita akan dikasih kuasa itu untuk wilayah yang lebih luas lagi oleh atasan kita. Itu kalau kita ASN, kalau kita ngomongin ASN. Jadi kalau kita bisa ngomong, ASN itu sebenarnya bisa berkreasi lebih banyak. Mbak Tiwi ini setahu saya ASN. Tapi ada konten-konten beliau. Bagaimana beliau memberi makna pada pekerjaan dia sebagai seorang petinggi KPU Jatim. Sehingga orang-orang aware bahwa Mbak Tiwi itu identik dengan KPU. Mbak Tiwi itu identik dengan pemilu. Jadi kalau Mbak Tiwi datang, ujung-ujungnya apa? Akan cerita, ayo milih, gitu loh, gunakan hak pilih Anda. Nah, itu pasti butuh personal branding untuk kita bisa mempunyai wilayah lebih luas, otoritas lebih luas untuk memberi makna pada pekerjaan kita. Kalau kita nggak berpikir bahwa pekerjaan adalah amanah, nggak ada kewajiban untuk memberi makna, ya kita nggak perlu personal branding. Tapi bagi saya pekerjaan itu amanah. Apa yang dikasih Allah sama kita itu amanah. Salah satu cara untuk mengemban amanah, menuntaskan amanah, memberi makna pada pekerjaan kita, profesi kita apapun itu, personal branding. Itu Mbak Ya. Bella. Dan sebenarnya personal branding ini juga dimaknai untuk memperluas jaring nggak sih, Mas Syafril dan juga Mas Rizky? Karena di beberapa eh, ternyata sebelum tren nama konten kreator, waktu SMA kelas 2 itu saya sudah ngonten ternyata secara tidak sadar. Jadi waktu itu ada tugas akhir semester bahasa Indonesia yang kita main kalau olahraga apa itu kreasi. Nah, ketika teater butuh yang namanya dubbing, butuh sound effect dan lain-lain. Itu saya sudah bikin rekamannya itu pakai Adobe Audition waktu itu. Terus kemudian ketika bikin musik untuk iringan senam itu udah nyambung-nyambungin audio.
yang secara nggak langsung ternyata waktu itu saya sudah mulai ini ya karir ngonten ya waktu SMA. Tapi waktu itu namanya bukan konten kreator ya, cuman editing video atau editing audio atau editing gambar, hanya seperti itu. Nah, ketika kemudian di tren-tren konten ini karena sudah terbiasa dengan multimedia sejak SMA, akhirnya bagi saya untuk beradaptasi atau berkenalan dengan software baru yang esensinya sebenarnya sama-sama editing itu tidak terlalu memberatkan. Nah, ketika kemudian akhirnya sering konten, sering cerita, sering sharing, dan kita unggah di medsos, mengundang apa ya, networking baru. Oh, Mbak Bella, ini ya, ternyata ngajar di UNJ ya. Oh, saya mahasiswanya di situ ini. Akhirnya ngobrol. Terus kemudian lagi, oh, Mbak Bella kemarin saya lihat ini ya, liputan di sini ya, sidang Mario Dendi ya. Saya di sini Mbak, lalalalala. Oh Mbak, kita sama-sama wartawan, boleh nggak tukar nomor? Nanti kalau saya liputan kurang narasumber, saya kurang berita, boleh dong kita share info. Sama juga ketika saya mungkin butuh info, karena kan kalau misalkan berita kita berpacu melawan detik ya. Jadi kita kayak selalu update gitu kan setiap detik. Makanya akhirnya ketika ada networking baru ini itu akan mempermudah juga, bukan mempermudah sekadar mempermudah pekerjaan, mempermudah untuk akses informasi. Sebenarnya kalau aku nangkep sih, jadi esensi dari personal branding tidak cuman akhirnya kita banyak job dalam tanda kutip, karena ada juga orang yang berpikir bahwa oh berarti aku harus konten ya Mbak, kalau aku pengen jobku MC banyak, jadi aku harus konten soal dunia MC itu yang sering supaya jobnya datang. Padahal ya itu mungkin kesekian, tapi sebelum kemudian berjob gitu ibaratnya, kayak kita menyusun apa ya, stok trust orang ke kita. Apalagi untuk followers baru. Untuk kita, kaum sudra ini seperti saya yang tidak terlalu eksis seperti Krisdayanti ibaratnya ya. Kalau Krisdayanti kayak kita tahu, oh ya udah Krisdayanti, udah tahu, udah kenal. Oh Pak Ganjar Pranowo, oh ya udah kenal. Oh Prabowo Subianto, udah kenal. Tapi kalau misalkan Zazabela, siapakah dia gitu kan ya? Siapakah Mbak itu gitu kan ya ibaratnya. Jadi sebenarnya dari konsistensi mengunggah, sharing, apapun itu akhirnya bisa melebarkan di situ. Nah, tetapi esensinya kalau di karir, nah ini gantian ke Mas Rizky ini. Mas Rizky, apakah tertidur, Mas? Maaf ya, Mas, perempuan 20.000 kata. Mohon maaf ya. Jadi, Katanya 100.000. jadi oh, 100.000 kata ya, buset. Itu kayak saya ngajar dari pagi sampai malam ya. Nah, Mas Rizky, ini Mas Rizky kalau misal di dunia kerja, apalagi kalau Mas Rizky kan backgroundnya lebih ke HR ya. Udah sering lah ketemu banyak orang, personal branding tuh nggak di medsos aja, tapi mungkin juga di CV. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri, personal branding itu bener nggak sih Mas sebenarnya juga juga bisa diimplementasikan tidak hanya di konten saja, tapi mungkin juga bisa di CV atau di dokumen ketika kita apply pekerjaan atau ketika apalah Mas, coba Mas di sharing Mas. Aku mau berguru Oke, juga ini. menarik pertanyaannya. Tapi topik ini itu suatu hal yang menurut saya penting, apalagi untuk teman-teman yang masih muda juga ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah berkarir, itu ini suatu hal yang penting. Tapi sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, branding gitu, itu nggak hanya konten nggak gitu ya di sosial media itu menurut saya bukan hanya sekarang aja yang trennya. Dulu pun semua orang itu sudah melakukan branding, cuman tidak ada media sosial gitu aja. Semua itu kalau nggak nge-branding diri, pasti di-branding sama orang. Seperti itu. Dulu nggak ada media sosialnya sehingga nggak cepat tersebarnya. Tapi kalau sekarang ada media sosialnya, semakin cepat tersebar. Nah, semua orang itu melakukan branding loh. Tanpa teman-teman sadari, semua orang itu melakukan branding. Kenapa? Karena menurut saya, branding kan bagian dari marketing ya, pemasaran ya. Padahal manusia itu juga makhluk pemasaran, manusia itu juga makhluk marketing. Apa yang kalian tampilkan sekarang, cara kalian berpakaian, cara kalian komunikasi, apa yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, itu adalah bentuk kalian mengkomunikasikan diri kalian, diri kita semua, kan gitu ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita komunikasikan, itu adalah bagaimana tanpa sadar kita itu mencitrakan diri, membrandingkan diri ke orang lain. Kita ini ingin dikenal orang seperti apa sih? Mulai dari karakter kita, cara kita komunikasi, karir kita, pekerjaan kita, bagaimana kita memaknai pekerjaannya. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari. Kita itu membrandingkan diri kita.
nggak hanya di tempat kerja, tapi juga di mungkin lingkungan yang lain kan seperti itu. Itu yang poin pertama yang harus kita sadari. Mungkin dulu nggak ada media sosial, gitu. Tapi ketika kita berinteraksi kepada dosen, atasan, teman, gitu ya, kita itu pembrandingan diri loh. Kalaupun kalian diem, nggak banyak berpendapat, aku nggak gelem neko-neko lah, itulah branding kalian. Oh, si misalnya Mbak Bella itu orang yang nggak neko-neko dan sebagainya, kan begitu. Nah, itu juga branding loh. Nah, kalian ingin nggak dicitrakan hal yang positif atau hal yang negatif? Kenapa? Karena kalau kalau nggak kalian mengkomunikasikan diri kalian, kalian akan juga akan di-branding oleh orang lain. Sehingga jangan sampai apa yang, wah aku pengen dikenal seperti inilah, kok ternyata dikenal seperti ini, nggak sesuai dengan harapanku, apalagi itu yang mengarah ke negatif, kan seperti itu. Maka dari itu, karena kita mengkomunikasikan atau membranding atau nggak branding sama-sama akhirnya orang lain itu apa ya memberikan suatu apa ya penilaian gitu ya memberikan suatu branding terhadap kita lebih baik kitalah yang secara aktif untuk membrandingkan diri mengkomunikasikan siapa sih diri kita seperti itu termasuk di dalam karir kan gitu ya jadi display sama Mbak Bella karir itu kalau kita menjalani karir sebenarnya kita itu sudah mulai misalnya misalnya fresh graduate mau cari pekerjaan lah itu ada sisi di mana bagaimana kita mengkomunikasikan diri kepada pemberi kerja atau calon perusahaan kita kan gitu melalui apa melalui CV gitu ya melalui saat momen interview kan gitu lah gimana kita bisa mengkomunikasikan diri kita kepada calon pemberi kerja. Nah, makanya kan selama ini saya juga heran gitu ya. Kenapa kok lulusan SMA, lulusan S1 ternyata banyak ya pengangguran yang dari lulusan itu. Padahal mereka itu banyak yang memiliki bekal yang cukup tinggi, tapi kalah dengan SMP dan lulusan SD. Kenapa? Karena ketika saya lihat bagaimana mereka menuliskan CV itu juga sangat kurang. Apa yang mereka ingin komunikasikan dituangkan di CV itu juga kurang. Kenapa? Mungkin ya belum bisa memahami diri sendiri. Yang sudah memahami pun bingung nulisnya di sebuah CV. Yang sudah memahami pun bingung ketika mengenalkan diri dia ketika interview kan seperti itu. Nah, maka dari itu lulusan S1 ketika saya ngisi karir dan sebagainya, kuncinya di mana? Kalian harus belajar. Belajar apa? Personal branding. Menunjukkan diri kalian itu seperti apa. Keunggulan kalian seperti apa? Kelebihan kalian seperti apa? Sulit, ya sulit, tapi harus benar-benar memahami diri kalian seperti apa yang ingin kalian apa namanya tunjukkan. Jangan berpandangan bahwa personal branding itu, oh saya harus expert dulu. Enggak. Kalau kalian masih fresh graduate, lulusan baru belajar, nggak apa-apa loh personal branding. Tunjukkan aja kelebihan kalian sekarang apa. Bahkan kalau saya melakukan personal branding di sosial media, saya tuh ternyata bisa berkenalan dengan banyak orang yang nggak pernah saya ketemui, ternyata juga punya aura positif dan kita bisa saling belajar. Seperti itu. Jadi, oh saya belum expert, oh saya belum profesional, saya belum pengalaman. Duh, nggak apa-apa, personal branding itu nggak harus orang yang berpengalaman, nggak harus orang yang expert. Personal branding adalah mengkomunikasikan apa yang diri kalian sekarang kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas, kan itu ya. Nah, karir pun juga seperti itu. Personal branding kepada atasan. Nah, hati-hati gitu ya. Ada orang personal branding ke atasan adalah yang mencitrakan diri. Kalau orang-orang sekarang ada yang bilang, oh menjilat. Nah, itu personal branding loh, mencitrakan diri loh. Tapi yang negatif kan itu ya. Kenapa negatif? Harus, harus, Karena dia harus. tidak melakukan apa yang dia lakukan. Kemudian Iya, iya. disampaikan ke atasan. Gitu ya. Jadi nggak linear. Nah, kalau bahasanya Mbak Bella kan mungkin antara personal branding offline dan online ini nggak linear. Nah, ini bahaya karena membohongi seseorang kan gitu ya. Hati-hati kebohongan itu akan terungkap gitu ya. Pelan-pelan akan terungkap. Makanya kan kalau teman-teman ingin berkarir, bekerja, kuncinya juga belajar untuk melakukan personal branding. Kepada siapa? Atasan kalian, rekan kerja, bawahan kalian. Ketika kalian punya tim, kalian juga personal branding loh. Oh, ternyata misalnya Mbak Bella punya tim gitu ya. Lah, mencitrakan dirinya kepada timnya itu seperti apa? Oh, Mbak Bella ini leadership-nya seperti ini, mengayomi, nggak marahan, sabar, fokus ke pemecahan masalah gitu. Kan itu ya. Nah, seperti itu. Kepada atasan juga sama. Lah, kita juga harus bisa mengkomunikasikan dan menunjukkan diri kita seperti apa.
Sehingga nantinya kalau menurut saya juga gitu ya, kalau kita punya personal branding yang bagus, entah itu di pekerjaan di perusahaan ataupun di luar gitu ya. Nah, nantinya kita juga akan seperti kata Mbak Bella tadi, kalau sekarang kita itu mungkin sibuk cari kerja, lah dengan personal branding gimana pekerjaan itu sibuk cari kita. Itu Asik. manfaat lainnya gitu ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, ternyata di pun sana sini gitu ya untuk diberikan pekerjaan. Nah, itu yang mungkin juga harus dipahami oleh rekan-rekan yang mungkin masih muda di sini, yang mungkin baru magang, baru lulus gitu ya. Nah, coba untuk personal branding belajar gitu ya, untuk mengenalkan diri kalian. Seperti itu. Itu Mbak Siap, Bel. siap, mantap. Jadi ini ya, punya perspektif yang diverse dari dua teman saya yang sudah senior duluan di bidang personal branding. Jadi ternyata personal branding ini sebelum kita lanjut ya, tapi teman-teman supaya lebih interaktif nggak apa-apa banget loh kalau teman-teman tuh ada pertanyaan ditulisin di kolom chat itu sangat boleh. Dan untuk teman-teman yang baru saja gabung, baru saja daftar beberapa week lalu juga selamat datang. Memang ya sukanya tuh mepet-mepet gitu kan ya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa mengikuti. Nanti boleh bertanya, boleh sharing, mau ditujukan ke Mas Rizky atau Mas Syafril atau ke kita bertiga atau kita saling diskusi sharing aja. Siapa tahu teman-teman yang juga join itu punya apa itu namanya perspektif yang juga berbeda, perspektif yang akhirnya saling melengkapi. Tadi kalau misalkan di awal prolognya apa iya personal branding itu cuman buat yang nyalek aja gitu kan ya. Untuk yang kaum sudra hamba saya nggak boleh personal branding gitu kan ya. Jadi tetap personal branding sampai orang kira kamu nyalek gitu kan ya. Terus ternyata tadi juga kalau dari yang disampaikan Mas Syafril, Mas Rizky, ya personal branding itu ya benar-benar apa yang ada di diri kamu yang enggak yang walaupun itu didesain karena tidak ada. Itu sesuatu yang memang sudah ada, bukan yang nggak ada terus diada-adain. Jadi memang antara online sama offline tuh bisa sama. Hanya platformnya saja yang bisa beragam ya, karena kita tahu kalau zaman dulu belum ada medsos, belum marak yang namanya live instastory atau yang lain-lain, akhirnya sekarang ada. Jadi itu bisa dioptimalkan. Bukan untuk menggantikan personal branding yang offline yang seperti sedia kala, tapi lebih mengoptimalkan lagi, jadi saling melengkapi dengan platform digital yang sekarang ada. Kemudian ternyata personal branding juga akhirnya bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang entah itu satu profesi, yang memiliki keterampilan kepakaran yang sama atau bahkan justru mungkin juga berbeda. Artinya juga bisa menjadi ladang networking ya, memperluas networking seperti itu. Nah, sekarang coba kalau teknisnya nih, mungkin Mas Syafril juga bisa berbagi. Terus gimana Mas Syafril? Tadi kita udah bicara, oke, apa yang di diri kita? Apa kompetensi kita? Apa kepakaran kita? Terus Mas teknisnya tuh gimana Mas untuk kemudian akhirnya di platform digital itu orang kemudian oh ya kalau misal yang paham pariwisata ini ke sini. Kalau yang soal pemilu tadi bilangnya ke Bu Tiwi ya kalau nggak salah tadi ya namanya ya. Atau kalau misalkan ke branding, ke personal branding, oh ke Mas Syafril. Nah ini kalau misalkan dari transisi ke offline ke online, ini gimana ya Mas Syafril? Oke, thank you Mbak Bella. Jadi gini, sebenarnya offline dan online ini hanya sekedar media. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih strong antara online dan offline, sebenarnya nggak ada yang lebih baik. Cuma kita perlu memanfaatkan keduanya. Saat kita berinteraksi dengan orang secara offline, kita perlu menunjukkan kita bagusnya di mana. Apa yang ingin kita tunjukkan? Bisa kita dari obrolan, misalnya saya benar-benar ingin agar anak muda Indonesia itu paham passionnya apa dan mereka berani hidup dalam passionnya. Sehingga obrolan saya secara offline, saya pernah ngobrol dengan Mbak Yuri secara offline, dengan Mbak Tiwi secara offline, saya selalu mengungkit, saya selalu menyisipkan kata-kata passion. Sehingga orang-orang paham kalau ada hubungannya dengan passion, itu Mas April. Kemudian muncullah digital, dunia digital. Ini memudahkan saya lebih baik untuk menyebarluaskan virus passion ke lebih banyak anak muda di Indonesia. Bahwa passion itu perlu dimaknai secara benar, sehingga mereka nggak overrated terhadap passion. Nah, gimana memindahkan personal branding saya yang
benar-benar fokus pada passion, itu dari media offline, percakapan keseharian secara offline, tatap muka langsung ke media digital. Yang pertama kita perlu paham bahwa kita perlu memaksimalkan internet dan media sosial karena nggak banyak orang-orang benar-benar bisa melakukan dunia digital. Mereka hanya sekedar memanfaatkan hanya sekedar hobi dan kesenangan sesaat. Mereka nggak paham bahwa sebenarnya dunia digital itu bisa beyond ya, benar-benar luas sekali untuk membangun personal branding mereka. Step by stepnya yang saya lakukan, saya pertama perlu menemukan passion saya apa, saya bagusnya di mana, kelebihan saya apa. Kemudian saya melihat ada gap enggak di harapan target audiens saya, bahwa target audiens saya itu butuhnya pemahaman passion yang benar atau mereka malah nggak tahu passion itu apa. Nah, ini target audiens saya nih. Sehingga saya perlu cari tahu target audiens saya siapa. Setelah saya menemukan saya bagusnya di mana, passionate-nya di mana, kemudian saya menemukan target audiens saya. Nah, pemilihan media sosial itu penting banget. Karena apa? Kita nggak bisa gebiah-uyah bahwa semua media sosial kita masukin. Ya, saya punya semua media sosial. Saya punya semua media sosial, insya Allah. Mulai Twitter, ya, Facebook, Instagram, TikTok, kemudian TikTok, sampai zaman dulu ada pet. pet yang wafat ya. Nah, saya punya semua. Cuma, saya fokusnya di mana? Target audiens saya usia 18 sampai 35 tahun. Sehingga saya masuknya kemana? Lebih intensnya di mana? Di Instagram. Meskipun sekarang beberapa bergeser di TikTok, tapi bagi saya menemukan interaksi itu di Instagram. Itu yang pertama. Kedua, selalu cantumkan personal branding title kita. Nah, itu yang perlu kita create sekarang. Entah itu diciptakan atau kita mendapatkan. Kalau Mbak Bella kan didapatkan ya, Mbak Kitiran ya kan, sehingga ujung-ujungnya Bella Mbak Kitiran ya kan, tapi saya menciptakan, alhamdulillah Mbak Bella dapat, saya menciptakan, ada Agak effort aneh di ya. sana, ya betul, given, Aneh. ada yang given, ada yang enggak, ya kan, kalau Mbak Bella given, saya enggak. Nah, kemudian kita perlu bikin personal branding title. Udah, kemudian kita lekatkan personal branding title kita dalam semua postingan kita. Entah itu berubah hashtag, masuk di bio, dan lain-lain. Karena meskipun sekarang zamannya ChatGPT, ya, ternyata ChatGPT itu nggak bisa mengidentifikasi secara detail seseorang. Masih tetap Ya, butuh Google. Jadi Google nggak akan tergantikan kok. ya. Sehingga kalau kita mau cari tahu, dengar-dengar Mbak Bella itu siapa sih? Sampai itu siapa sih? Mas Rizky itu siapa sih? Dan pergi ke Google. Nah, kalau saya boleh share ya, Mbak Bella, saya akan Boleh, boleh, boleh. jelasin sebentar ya, biar kita Boleh, tahu boleh, nih. boleh. eh, Ya. ini Yang kayak banyak nggak apa-apa, Mas. Sampai besok subuh nggak nggak, apa-apa. nggak, kita ini kayak malah kayak seminar nih, padahal bukan seminar nih. Nggak, sebentar. Enggak. Untuk memperjelas, jadi ada materi yang perlu dibagikan. Jadi teman-teman nanti bisa screenshot atau teman-teman juga nanti bisa lebih detail. Oh, Iya, ternyata di jadi masa aku pengen bagus seperti nunjukin ini. bagaimana Google itu akan membantu identifikasi kita dan memperkuat urusan branding kita. Karena setahu aku beberapa manajer HRD itu mencari tahu kandidatnya itu dari Google. Benar, ya, Siapa ya. nih orang gitu loh. Siapa nih Benar. orang. Nah, ini saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah. Oke, jadi kita coba Google itu sebagai alat ukur kita, tes personal branding kita. Seberapa dikenalnya ya, kita itu sebagai sosok yang kita inginkan dikenal oleh target audiens kita. Kan personal Oke. branding itu kan masalah persepsi ya. Ya, Bagaimana betul. target audiens kita, user kita itu mempersepsikan kita sebagai apa. Oke, Mbak Belu udah dapat nih, Mbak Kitiran. Safril ya, personal branding title-nya adalah passion enthusiast. Kita coba Google nih. Seperti biasa, kan sorry, kita kan akan nulis ya nama orang yang kita cari. Hmm. Kita tulis aja deh, diri kita dulu deh. Aku coba Risa ya, Safril Risa. Dan jangan lupa untuk meminimalkan pencarian yang nggak jelas tentang Safril Risa, pakailah boolean logic.
Jadi ada tanda petik di Depan dan akhir. depan dan akhir yang nempel semua dengan to. Jadi biar nggak kemana-mana kita. Kita lihat kalau orang nyari Samuel Risa, apa yang dia dapatin? Di tanggal 13 Agustus jam 8.44, jadi sebelum aku masuk ke Zoom ini, kalau kita nanti Samuel Risa adalah Samuel Risa passion enthusiast. Udah wes, jelas. Nah, kita coba reverse ya, kita coba balikin. Kalau passion enthusiast, yang keluar siapa? Kita balik ya. Hmm. Siapa yang pertama? Di halaman Google di jam 8.46. Samuel Risa. Kalau di scroll dikit ya ke bawah, nomor 3 itu Berbit Sanzabella. Masa sih? Cek aja deh, passion enthusiast ya. Bisa sih? Coba gerak Tidak dikit. percaya. Nggak Benar. percaya tuh. No, Masa sih, percaya Mas? coba deh. Nah, ini Aku pentingnya kita tidak mau perlu ngecek. personal branding title. Loh, ini Oh, passion enthusiast ini pun itu selain masuk dalam bioku, itu masuk ke hashtagku. oh, Gitu. Jadi orang kalau udah dengar kata-kata, aku pernah dengar ada sosok passion enthusiast. Ya, coba saya cari. Nah, Saflisa. Atau Saflisa itu siapa ya? Nah, nggak akan cari di hmm, Google. Keluarnya ini. oke, oke, Tuh, oke, nah oke. kemudian kita maintain terus ya postingan kita. Kalau Mbak Bella kan postingannya macam-macam ya, namanya juga Ini konten kan kreator, ya. sitiran. mulai Ini kan sitiran. mulai mulai wisata dan teman-temannya ya, mulai membahas tentang Trenggalek sampai perjalanan dia sendiri, tentang public speaking dan lain-lain. Nah, kalau aku mencoba untuk fokus, aku mencoba mengerucutkan ya daripada aku kemana-mana ya, karena aku nggak bisa kemana-mana juga ya. Aku coba fokus di 3 konten-kontenku, personal branding, passion, dan public speaking. Kemudian itu semua aku masukkan ke hashtagku. Dan jangan lupa kalau kita misalnya alhamdulillah diminta sama seseorang untuk ngasih trainer atau training atau seminar atau webinar, jangan lupa minta dulu evaluation-nya. Kita pastikan bahwa personal branding title kita itu ada di e-flyer atau caption yang akan diposting oleh pihak panitia. Karena itu Betul. penting. Itu penting. Kan personal branding kita akan diulang lagi. Algoritmanya akan mengulang lagi. Tuh. Betul. Jadi kita akan jadi top of mind. Itu. Dan pastikan personal branding title kita itu relevan dengan apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan. So jangan banyak nyampah di media sosial. Tuh. Wasik. Ya kan, jadi jangan banyak berkeluh kesah ya. Ya Allah ya Tuhanku, mana jodohku ya kan. Sepertinya Allah tidak bersahabat dengan diriku. Sejak kapan Allah harus bersahabat dengan diri kita ya kan? Oke, Nah, oke. itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu. Kemudian yang last but not least, bangun bangun diskusi atau komunikasi dengan target audience kita, dengan follower kita. Kalau ada ngasih komen, balas dong, jangan pelit. Kalau ada DM, balas dong, jangan pelit. Karena ingat lagi, balik lagi. Algoritmanya media sosial, setiap kali ada interaksi yang berbalas, itu akan naik lagi, naik lagi, naik lagi, ditambahin lagi, tambahin lagi. Tuh. Betul. Tuh. Jadi jangan hanya puas dengan banyak komen, tapi kita menikmati baca doang. Balas dong. Terima kasih kakak. Masya Allah, tabarakallah. Oke, see you. Udah kan? Nah, nah, dan jangan lupa terus ya berkreasi, bikin konten-konten, ya bikin tulisan. Konten nggak harus video ya. Mbak Bella kan suka tuh bikin video ya kan. Nah, tapi konten Ya, macam-macam. Bisa bikin konten bisa kayak, macam-macam. bisa bikin quote, bisa bikin tulisan atau apapun. Intinya kita perlu eksis di dunia digital saat ini. Kalau kita menganggap personal branding itu penting buat kita. Thank you. Siap, mantap tuh kan aku jadi pengen nerusin sesi ini sampai besok subuh kan. Kalau perempuan tuh 20.000 kata, kayaknya kalau ada sesi gini aku jadi 100.000 kata, Mas Syafril ya. Kalau laki-laki kan 8.000 kata. Kalau sesi gini berarti bisa 90.000 kata kan ya kalau laki-laki. Oke, dan teman-teman kadang-kadang juga sebenarnya sebelum sebelum tahun 2023 atau sebelum tahun 2022, aku pernah menyampaikan ini ke Mas Rizky waktu itu. Saya adalah salah satu orang yang sangat kontra dengan NIS. Kenapa kok kontra? Karena manusia itu makhluk yang sangat diverse menurutku. Dia ketika di rumah berperan sebagai orang anak yang mungkin berbakti kepada ibunya. Jadi ketika dia mau bikin konten sebagai anak lagi bantu mama memasaknya ya nggak apa-apa.
Kemudian ketika dia keluar dari rumah, berangkat ke sekolah, jadi seorang mahasiswa, dia menjadi seorang aktivis kampus misalnya, ikut BEM dan lain-lain. Terus dia bikin konten soal kampus life, ya nggak apa-apa. Kemudian ketika dia diminta oleh rektor misalkan untuk pengabdian masyarakat ke suatu daerah, dia menjadi aktivis lingkungan karena dia suka lingkungan misalnya. Atau kemudian dia diundang untuk musrenbang desa atau musrenbang kabupaten. Akhirnya dia di situ menjadi salah satu pemuda di forum apalah di daerah tersebut misalkan. Jadi sebenarnya saya adalah orang yang awalnya itu sangat kontra dengan NIS. Artinya NIS ini maksudnya ini tidak hanya membahas soal NIS di platform digital ya, maksudku untuk bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dan bisa hidup di kehidupan sosial. Manusia itu bisa banyak belajar. Kita aja dulu waktu SD, SMP, SMA, satu murid itu bisa belajar banyak mata pelajaran kan. Kenapa kok kita hanya dituntut untuk memiliki satu NIS? Tapi ternyata NIS di sini teman-teman kalau kita bicara soal platform digital adalah untuk kita mengambil hatinya algoritma, wes ya. Kalau di kehidupan nyata kan mengambil hatinya orang ya. Tapi kalau di media sosial, di platform digital, kita mengambil hatinya algoritma. Karena algoritma ini bukan dukun ya yang bisa membaca pikiran kita, tapi dia membaca bagaimana keseringan kita di satu topik itu. Jadi kalau misalkan tadi Mas Syafril mencontohkan di Google, tapi teman-teman di era platform media sosial sekarang, yang main keyword nggak cuman Google. TikTok itu bahkan pernah dulu viral beritanya dia untuk mesin pencari yang bisa mengalahkan Google waktu itu, waktu TikTok sedang trending-trendingnya. Jadi kalau orang cari rekomendasi kuliner Jakarta, rekomendasi kuliner Trenggalek, rekomendasi kuliner Jawa Timur, udah nggak lagi melulu bergantung pada Google sebagai satu-satunya mesin pencari, tapi juga bergantung dengan TikTok, bahkan Instagram. Kalau yang dulu itu ketika kita klik ya, ketik misalkan wisata kuliner Surabaya misalkan, yang muncul kalau zaman dulu hanya tagar-tagar yang mengandung kata itu atau akun-akun yang di bio akunnya mengandung kata-kata wisata kuliner Surabaya. Kalau nggak ada ya nggak muncul. Tapi coba sekarang untuk yang tren sekarang karena sudah berubah, sudah berbeda untuk model algoritmanya. Sekarang Instagram sudah mulai mengenali, tapi tidak sedetail TikTok. Kalau di TikTok kita ketik misalkan wisata Trenggalek dengan pariwisata Trenggalek itu sama, itu masih dikenali sebagai sinonim. Kalau di Instagram itu berbeda. Wisata Trenggalek di enter muncul, teman-teman capture. Terus ketika lagi ketik lagi wisata Trenggalek, teman-teman capture lagi itu tampilannya sudah bisa berbeda. Jadi keyword itu juga memainkan ya teman-teman ya. Makanya dulu yang semula belum memahami algoritma ini, belum benar-benar apa ya mengobservasi tentang sosmed ini, dulu tuh saya sedikit agak kontra dengan yang namanya NIS. Karena itu tadi, karena perspektif saya manusia itu multi alma mater. Dia pagi bisa di mana jadi siapa, sore di mana jadi siapa, dan seterusnya. Manusia sangat dinamis. Dan jangan kemudian menjadikan miss ini membuat kita berhenti belajar. Karena manusia tuh benar-benar banyak yang dipelajari. Apalagi kalau misalkan kita lihat para ibu muda ya, dia harus belajar soal kesehatan, kalau anak panas diapain, dia belajar lingkungan, kalau anak demam berarti lingkungannya harus seperti apa, dingin atau panas. Jadi sebenarnya manusia ini sangat multi sekali. Jangan karena NIS tadi akhirnya membatasi, tapi NIS untuk algoritma, untuk keyword, nah itu harus dioptimalkan. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum dilanjut kedua narasumber kita yang kece-kece, wasik. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, boleh open mic, boleh on cam juga, atau boleh juga dituliskan di kolom chatnya. Karena waktu kita nggak banyak, karena artis-artis nasional kita ini ya, mereka berdua ini sudah memiliki jam terbang berikutnya, udah nggak tahu kitiran kemana abis ini ya. Oke, silakan teman-teman, saya cek di kolom chat masih belum ada. Apakah ada yang mau open mic secara langsung, ngobrol langsung sama Mas Syafril, sama Mas Rizky, sama kita bertiga di sini? Adakah teman-teman? Oh ya, ini siapa ini? Di Dea, ke Dea. Silahkan, boleh langsung open mic, boleh on cam juga boleh, atau mau ditulis juga boleh. Tapi kalau Ryzen biasanya langsung ngomong deh. Iya, terima kasih Mbak Bella. Mohon maaf karena ini tadi akunya sempat error. Nama Oh saya iya, iya, Diana iya. Sukmawati. Oke. Mohon Silakan, maaf belum Kak bisa Dina. on cam karena kameranya juga sedang ada masalah. Di sini saya Siap, ingin memang hidup penuh masalah ya Mbak ya.
Iya, semoga cepat berakhir ya masalahnya, Kak Bella. Masalah. Oke, silakan. Tadi kan sempat membahas tentang fokus terhadap satu hal atau mungkin juga bisa membangun personal branding di beberapa hal gitu ya, Kak. Nah, saya itu termasuk yang saya suka bicara, saya suka public speaking, namun saya kesulitan untuk menentukan kira-kira saya ini kalau mau buat konten tuh harus yang kayak gimana ya, kita mau mengarah ke sesi mana ya. Kayak ibaratnya itu seperti kita bisa beberapa hal, namun belum ada satupun yang ahli di dalam hal itu. Jadi kadang saya bingung menentukan mau mau mengarah kemana dulu gitu. Oke, Nah, kira-kira Hmm, lanjut lah. kira-kira gimana ya cara biar kita tahu kita ini sebenarnya cenderung ke mana dulu gitu. Oke, Terima kasih, Kak. siap. Terima kasih Mbak Diana. Kayaknya ini sangat tepat kalau kita langsung ke Mas Syafril deh. Karena kayaknya Syafril juga memiliki pengalaman yang mungkin mirip-mirip ya, mungkin ya. Mas Syafril, silahkan. Oke, thank you Mbak Diana. Langsung nodong aja. Oke. Ya, Is halo Mbak Diana. damai-damai. Gini, saranku ya, jalani semua. Jadi semua topik itu ya yang Mbak Diana kuasai, jalani semua. Gitu loh. Nanti Mbak Diana coba rasakan, Mbak Diana lebih nyaman di mana, lebih expert yang mana. Gitu loh. Jadi kalau aku misalnya diminta untuk ngobrolin tentang pengelolaan keuangan, apakah aku bisa? Bisa. Apakah aku nyaman? Enggak. Gitu loh. Intinya adalah aku bisa ya beberapa topik di luar personal branding, fashion, dan public speaking. Tapi aku yang paling nyaman adalah ngomong tentang tiga hal ini. Tuh. Aku merasa aku diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekuatan untuk ngomong di tiga topik itu. Sehingga ujung-ujungnya kontenku, tulisanku nggak akan lepas dari itu. Daripada aku kemana-mana, tapi aku nggak strong, ya, aku nggak firm, aku nggak cukup yakin dengan apa yang aku sampaikan, kan lebih baik aku fokus di mana aku meyakini omonganku, aku cukup punya data-datanya, aku cukup argumentatif untuk aku berdiskusi dan dalam tanda kutip bahkan berdebat tentang tiga topik itu. Tapi itu aku melalui dengan berbagai macam, aku mencoba-coba banyak hal, banyak topik. Jadi saranku Mbak Diana, cobain dulu semuanya. Sampai nanti Mbak Diana menemukan kenyamanan ya di salah satu, salah dua, atau salah tiga. Dan aku yakin nggak salah semuanya kan ya. Jangan Dapat salah semua salah dong. semuanya. Oke. Oke, Oh, kamu bantu ya Mbak Diana, jalan aja. Nggak masalah kok. oke. Aku jadi keinget loh ceritanya Mbak Diana itu. Oh iya, sama-sama Mbak Diana. Setelah ini boleh ada yang mau tanya, boleh raise hand dulu, tapi sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya, ini jujur li ya, ketika saya mendengar ceritanya Mbak Diana, ini kayaknya aku belum pernah cerita di webinar atau di podcast manapun. Jadi sebenarnya, tapi aku pernah sharing waktu di Mas Rizky yang tadi berkaitan sama NIS tadi. Aku agak kontra sama NIS. Jadi kebetulan karena tidak hanya concern di public speaking, karena juga ngajar yang lain, terus karena juga siaran, dan kalau siaran itu membawakan topik yang beragam, dan kebetulan di Trenggalek juga sering bersinggungan dengan birokrasi, plus dengan RPJMD, Musrenbang, dan lain-lain. Aku pernah Mbak Diana juga akhirnya tuh kayak menyerah dengan personal branding. Maksudnya itu begini, apa ya kemudian hal kalau memang disuruh terus apa nisku waktu itu jadi sempat kayak ya udahlah maksudnya nggak usah yang terlalu disetting ya posting apa yang aku ingin aja waktu itu akhirnya seperti itu karena ya itu tadi ya ibaratnya kayak manusia tuh sangat diverse sangat bisa belajar dan menguasai beberapa hal perkara dia mau menjadi pakar atau tidak itu tergantung tingkat seberapa profesionalnya atau seberapa deepnya dia menguasai suatu bidang tertentu. Tapi kan maksudnya ketika kita belajar insight kan bisa banyak hal. Nah, akhirnya ketika di teman-temanku tadi, given tadi ya katanya Mas Syafril ya, ini agak aneh memang ya Mas, ya mohon maaf ya. Karena Mbak Kitiran selalu beda ya. Nah, karena waktu itu teman-temanku sendiri nyebut Mbak Kitiran karena aku pagi di mana, siang di mana, mau gitu kan ya.
Akhirnya kemudian waktu itu kayak, kok Mbak Kitiran sih? Kok kayak berkesannya orang yang muter-muter doang dalam tanda kutip ya. Tapi ternyata waktu itu apa teman-temanku yang khususnya Jawa ya, karena Kitiran kan bahasa Jawa ya. Teman-temanku yang dari Jawa ini memaknai bahwa ya ini banyak aktivitas. Kitiran itu maksudnya banyak aktivitas. Mereka melihatnya. Apalagi teman-teman yang sudah mengenalku lumayan lama. Iya, Mbak Bella ini kalau disebutnya overproduktif lah. Jadi ternyata perspektif dari kata kitiran itu bukan cuma sekedar muter-muter doang kayak kincir angin, kincir air gitu ya, tapi maksudnya adalah orang yang banyak kegiatan. Nah, akhirnya aku menemukan kenyamanan dengan nama itu. Karena aku sudah menyerah dengan NIS, karena aku nggak bisa bernis, karena banyak gitu. Masa iya aku harus bikin sosial media, Zanzabela public speaking, Zanzabela siaran, Zanzabela organisasi, Zanzabela apa, kan banyak ya Bunda ya. Terlalu banyak sosial media juga akhirnya nggak maksimal gitu kan. Akhirnya, oh kayaknya aku aman deh dengan nama Kitiran ini. Nah, dan FYI teman-teman, sekarang ini teman-temanku yang terutama di circleku, umpama nih dia lagi sibuk, lagi padat, lagi nggak bisa diganggu atau nggak bisa fast respon lah. Apa coba dia jawabannya? Misalkan nih, Mas, lagi di mana? Aku lagi butuh ini. Sebentar, Kitiran, ntar ya. Kitiran ini sudah bukan menjadi nama benda ternyata setelah aku amati ya. Sudah menjadi sebuah kata kerja. Sama kayak aku nyimak ceritanya Pak Nadiem. Gojek ini bukan sudah menjadi nama aplikasi doang. Gojek ini sudah menjadi verb, sudah bisa menjadi kata kerja. Digojekin aja. Jadi itu sudah menjadi keyword. Ternyata Pak Nadiem juga mencari digojekin, itu muncul di Google. Nah, jadi kayak akhirnya, wah, Kitiran ini juga diamini sama teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang sekitar-sekitarku terutama ya, pasti kayak sebentar teman-teman update status ya, dia lagi survei lapangan, lagi keliling, sebentar slow respon Kitiran dulu ya. Kayak ngebacanya tuh kayak kok lucu ya. Maksudnya kayak dari bermula ya tadi temanku nyeletuk terus kayaknya akhirnya aku pakai di sosmed juga, teman-temanku juga pakai. Dan lebih mengejutkan lagi adalah di Malang itu dulu sebelum sebelum pandemi ya, dulu tuh ada yang namanya Bumi Kitiran. Dulu saya ingin ke sana menyapa saudara saya, saudara-saudara Kitiran gitu ibaratnya. Teman-teman saya yang pernah ke Bumi Kitiran, aku nggak ngomando, aku juga nggak minta, itu langsung automatically ngetek. Mbak Kitiran pulang kampung yuk ke Bumi Kitiran gitu kan. Terus kemudian kemarin bulan Juli tanggal 15 kalau nggak salah, apa Juni ya saya agak lupa. Ada festival Kitiran di Trenggalek itu. Diupload sama salah satu platform media partner terbesar lah di Trenggalek waktu itu, media partner online gitulah. Tanpa dikomando juga, tanpa gimana-gimana. Teman-teman saya komen dong di kolom komentar. Kitiran festivalmu datang ya, geser utama nih. Tanpa dikomando. Nah itu kayak akhirnya oke, untuk circle saya aja lah. Saya tidak berekspektasi akan menasional, enggak. Saya cukup cukup dengan circle saya. Oh, ternyata Kitiran itu tidak diasumsikan negatif. Dan akhirnya benar-benar nyaman ketika tadi kayak Mbak Diana, multi talent ya, ibaratnya apa organisasi, terus TV, apalagi pariwisata, public speaking, apa-apa. Pokoknya ada banyak hal ketika dimasukkan dalam satu brand itu oke nyaman. Tapi juga teman-teman harus memposisikan ini personal branding untuk ranah profesional atau untuk hiburan senang-senang aja ya. Karena nggak mungkin dong di CV aku nulis Mbak Kitiran gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dong mulai sekarang memikirkan, oke ini personal brandingku sebagai apa nih? Sebagai memang untuk yang tadi, keyword yang Mas Syafil bilang, jadi kalau misalkan diperkenalkan, trainer, passion enthusiast, wah keren. Trainer Mbak Kitiran, apaan tuh Mbak Kitiran gitu kan. Jadi ya teman-teman harus memposisikan juga ya, kita juga harus tahu konteks situasinya. Akhirnya personal branding ini membawa kita ke kehidupan profesional atau ke ranah pekerjaan atau untuk suka-suka, untuk entertain, untuk nama panggung di dunia entertain yang artinya itu nggak kaku-kaku banget seperti dunia profesional, teman-teman juga sudah mulai, semoga bisa mulai merambah sejak sekarang gitu ya. Lanjut, apakah ada lagi yang mau bertanya, sharing, berdiskusi? Terima kasih Mbak Bella. Sama-sama Mbak Diana yang mau lomba news presenter nih. Makanya ikut webinar mau cari tambahan insight. Semoga sukses. Ayo, siapa lagi? Silahkan teman-teman. Ini jam berapa ini? Nanti aku dimarahin Mas Syafril nih. Wah, 3 menit lagi. Mas kurang, Mas gak bisa extend sama Syafril.
Ada nggak lagi teman-teman yang mau bertanya atau ikutan sharing, berdiskusi? Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Di coaching langsung sama Mas Rizky dan juga Mas Syafril. Oke, karena belum, aku mau ke Mas Rizky. Boleh Nah, ini nggak? Boleh oh gabung nggak iya, nih, Mbak? oh iya boleh sekali. Ini apakah Ibu Petinggi KPU Jatim? Sih. Aduh. Oke, terima kasih Mbak Sazabella. Iya, silahkan. Berarti personal branding saya berhasil ya, Mas Afril. Ketika Langsung. inget KPU gitu kan, inget Iya, pemilu gitu. siap, Padahal siap. saya mah apa atuh ya di KPU gitu ya. Cuman begitu-begitu aja. Tapi ternyata beliau ini sangat luar biasa. Saya baru gabung hari ini, pagi ini baru daftar. Karena semalam baru di-share sama Mas Syafril. Dan beliau adalah salah satu orang yang membuat saya punya hashtag baru. Oh Kalau lihat iya, Instagram saya yang ngasih nama Noah, itu adalah beliau. Jadi saya oke. ketemu beliau, kemudian seneng banget dengan banyak hal kita diskusi. Kemudian saya ketemu tagline Noah, not Hmm. only ASN. Karena waktu itu juga sama, saya kebingungan. Karena orang tahu saya, kalau ada apa-apa TV aja bisa A, B, C, D, E gitu. Sampai banyak hal yang saya bisa melakukan menurut orang-orang. Padahal nggak juga kayak gitu kan. Cuman ya mereka melakukan seperti itu. Sampai akhirnya Mas Afril ini yang bilang, Tiwi, kamu itu kan fokusnya maunya kan berkarir ya. Berkarir sebagai seorang ASN. Nah, kenapa nggak bikin hashtag Noah? Not only ASN. Karena sekarang selain saya seorang ASN, saya juga dagang, saya juga saya Multi juga talent. bikin ya oke gitu kan. Dan itu memang bukan tiba-tiba. Dulu juga saya juga siaran juga, cuman karena sebagai Oke. ASN udah nggak ada waktunya ya, pemilu dari pagi ketemu pagi nggak mungkin. Tapi yang jelas mungkin tadi sempat disinggung tentang Mas Ricky juga tadi menyinggung tentang personal branding kita kepada atasan ya. Ya. Ini memang sangat membantu banget saya untuk melangkah step by stepnya. Kalau ditanya siapa sih saya mungkin juga banyak orang lain yang lebih pintar, lebih keren, lebih apapun. Tetapi kalau brandingnya udah masuk, kayak kemarin selalu dicari Tiwi aja, gitu kan. Udah kesana Tiwi aja, padahal loh ini yang saya temenin itu semuanya petinggi-petinggi dan pertama kali saya ketemu beliau, artinya bukan sesuatu yang main-main gitu lah, tapi kepercayaan itu selalu diberikan, entah hanya mendampingi beliau kunjungan, yang itu memang gak mudah kan sebetulnya, apalagi kita seorang ASN yang di sini, beliaunya di sini gitu kan. Nah, dengan branding yang dibangun itu memang bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, tapi ketika kita menancapkan sesuatu di suatu tempat, ya itu pertama kalinya kita membangun. Dan itu nggak bisa dengan 1-2 hari. Jadi memang benar-benar panjang perjalanannya. Kalau yang kita lihat Mas Syafril, Mbak Zaza, Mas Rizky, hari ini ada Mbak Yuris yang saya kenal, Mas Andi. Mereka sekarang sudah punya branding seperti itu. Percayalah buat teman-teman yang mungkin baru menapaki, mereka membangunnya bukan dalam 1-2 hari. Kita sudah melakukan itu secara kontinu dan berdarah-darah. Karena passion is pain, kata Mas Syaril. Bener banget, Betul. Betul, betul. betul. Jadi dulu saya tuh nggak ketemu. Saya ini perasaan senang nari. Saya masih nari, tapi untuk menari itu cari waktunya malam. Terus saya masih ngonten untuk kantor. Saya cari ininya, yang lain tidur, saya masih ini. Saya masih dagang Sabtu Minggu, saya ada ini, saya harus harus ngurusin usaha saya. Malam saya ini harus itu. Kayaknya capek banget ya. Passion itu saya pikir menurut orang-orang di sekeliling saya itu menyenangkan. Padahal menurut saya nggak gitu juga. Memang menyenangkan, tetapi berdarah-darah untuk mewujudkan itu. Dan beliaulah yang akan mengatakan, enggak, Tiwi, benar banget. Pikiran kamu tuh benar banget untuk mewujudkan passion kita itu kita berdarah-darah. Apalagi kayak kayak saya itu survivor autoimun gitu loh. Yang
pernah mengalami banyak hal dan saya tuh sekarang pengen banget teman-teman saya kenapa saya ikutan ini dan kemudian saya share. Mbak Tiwi, commute. Mbak Tiwi, commute. Suaranya kayaknya Commute, commute. Mbak Tiwi, commute, commute. Oke, sorry, thank you. Nah, terlalu salah semangat nih satunya sampai ke mute loh ya. salah satunya saya ikut hari ini pagi ini itu ikutan adalah keingintahuan saya dan ingin mengabarkan kepada teman-teman saya survivor autoimun bahwa hidup kita itu nggak mati ketika kita tervonis sebagai seorang autoimun karena mereka rata-rata tidak punya karir yang tadinya itu pernah juga punya karir yang bagus karena autoimun mereka berantakan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan adanya saya selalu ngasih hashtag saya survivor autoimun, saya seorang ASN, saya ingin ngasih tahu mereka bahwa mimpi itu masih akan terus ada dan kita itu bisa jadi apa aja tergantung semangat dari kita. Jadi terima kasih untuk hari ini dan memang karir itu juga dibangunnya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 jam. Semua orang berdarah-darah untuk mewujudkan itu, tapi supporting system di lingkungan yang baru ini, kayak di lingkungan sekarang, saya nambah lagi nih, ada Mas Rizky, Mbak Zaza, mungkin kita satu grup tetapi Yes. nggak pernah bertatap muka begini. Mungkin setelah ini akhirnya juga semua teman-teman tahu, oh ya kalau misalkan inget KPU, inget Tiwi, inget apa survivor autoimun, inget Tiwi. Nah itu mungkin yang ingin saya share di sini. Saya ingin tularkan virus ini karena banyak banget harapan saya bahwa orang-orang seperti saya juga bisa kok untuk meraih sesuatu yang besar dan sesuatu itu memang dibangun tidak dalam satu malam. Terima kasih. Siap. Mantap, bukan Project Roro Jonggrang ya teman-teman personal branding itu ya. Jadi personal branding nggak hanya untuk yang nyalek ya teman-teman ya, yang kemarin nge-DM ya. Karena dikiranya, oh personal branding ini fokus konten karena mau nyalek ya 2024. Hah, baiklah. Jadi tetap personal branding sampai dikira mau nyalek gitu ya slogannya ya. Terima kasih Ibu Tiwi atau Mbak Tiwi ini saya ya yang sudah memberikan tambahan stimulus semangat dan juga perspektif lain dari sisi ASN ternyata juga perlu untuk personal branding. Sekali lagi personal branding bukan soal gimana kita mau dikenal, tapi ternyata kalau tadi menyimak ceritanya Mbak Tiwi, akhirnya Mbak Tiwi ini diberikan kepercayaan dari petinggi-petinggi di kantornya, dari teman-teman di kantornya, karena teman-temannya melihat bagaimana multi talentnya, multitaskingnya Bu Tiwi gitu ya. Dan beruntung ya kita sama-sama perempuan ya. Perempuan tuh katanya ditakdirkan untuk multitasking gitu ya. Matanya lihat apa, tangannya nulis apa, ini telinganya mendengarkan curhatan tetangga misalkan gitu kan ya. Dan tadi Mbak Yuris juga kayaknya update di Instagram kalau dia sambil ngejuri juga ini. Ngejuri sambil rekap nilai atau apa ya, sambil dengerin kelas hari ini. Wih, keren memang kita kayaknya harus membuat partai kitiran ini ya, mengumpulkan teman-teman kitiran-kitiran ini sesuai dengan bidangnya yang masing-masing yang keren-keren. Oke, di kolom chat juga sudah mulai rame. Aku ngintip sebentar, apakah ada pertanyaan? Ingat Mbak Tiwi, ingat pemilu, passion is pain. Oke, tuh kan personal brandingnya Mbak Tiwi adalah KPU. Mbak Tiwi multi talent, nah ini dari Mbak Yuris nih. Oke, ingat Mbak Tiwi. Oke, siap. Adakah lagi teman-teman? Sebelum kita nanti juga akan di masing-masing penghujung statement dari masing-masing narasumber, apakah ada juga? Oh ini Mbak Fitri, ini anusnya ya? Oh mau nimbrung juga? Boleh, silakan, silakan mau tanya apa nih? Oke, izin tanya ya Mbak Bella. Boleh, boleh, boleh. Tadi kan Mbak Bella juga sudah bilang kalau personal branding itu bukan project yang Roro Jonggrang yang kita buat semalam terus besoknya langsung muncul gitu aja. Nah, untuk kakak-kakak di sini kan sudah punya personal branding ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, kan eh, dalam proses membuat personal branding itu sendiri, itu kan pasti ada orang yang komen-komennya cukup nggak enak tuh di hati. Gimana sih caranya kakak-kakak di sini itu menanggapi komentar mereka, terus personal branding kakak-kakak ini tetap eh, tetap meroket gitu loh, seperti ya masih tetap stay sampai sekarang. Aduh, maaf adik dari tadi. Gak apa-apa, ikut eh, personal branding sekalian adiknya. Oke, ya mungkin itu dulu sih Kak. oke, siap. Aku mau ke Mas Rizky dulu deh.
Karena kemarin aku juga nyimak ceritanya Mas Rizky yang kemudian, wih, jangan dengar kata mereka yang nggak bikin kita maju. Pasti. Dukung Bu Tiwi. Mas Rizky, kah masih di forum? Masih, Benar nih Mas masih, Rizky. masih di Surabaya. Masih. Nah, nah, Mas Rizky, ini ada pertanyaan nih. Kan Mas Rizky kemarin juga sempat sharing ya. Artinya dari yang sebelumnya pekerja kantoran, terus kemudian akhirnya mencoba berkarir lebih mungkin atau mencoba baru, artinya kan di situ juga punya mengalami transisi personal branding mungkin yang dari awalnya seorang pekerja kantoran dan kemudian akhirnya berbidang lain walaupun masih dalam satu lini. Atau seperti apa Mas? Dan termasuk kalau ada tadi pertanyaan dari Mbak Fitri, ketika ada komen-komen dari orang lain yang bikin down mungkin atau perlakuan yang kurang mengenakan gitu kan misalkan itu dari Mas Mungkin sendiri gimana sebelum nanti kita ke Mas Syafril silakan. Oke, thank you Mbak Fitri pertanyaannya. Jadi kalau kita nanti masuk ya, sudah mulai mengoptimalkan sosial media, kita itu akan siap-siap aja harus random menghadapi berbagai macam orang kan gitu ya. Nah, otomatis juga nggak luput mungkin dari komen-komen haters gitu ya, atau komen-komen yang nggak enak dan gitu. Ya nggak apa-apa, dibaca aja, nggak perlu diblok, nggak perlu di apa, nggak biasa aja kan gitu ya. Karena memang Naikin kita engagement nggak ya Mas akan ya. lepas ya, nggak akan luput dari hal itu kan gitu. Cuman kalau ini sudah memberikan kritik yang sifatnya apa ya, nggak membangun kan gitu ya udah abaikan aja. Tapi kalau membangun gitu ya itu lebih bagus seperti itu. Nah kalau juga ada komen-komen haters itu ya udah di kalau personal branding merakit itu ya kamu nggak bisa loh menundukkan di si haters itu kayak gimana gimana. Kita harus menerima siapa tahu juga bisa memberikan kita itu menjadi seorang yang lebih bagus lagi kan gitu. Nah, gitu. Nah, dan apapun yang ingin kita hadirkan di sosial media, personal branding yang kita hadirkan kan gitu ya. Satu tadi pasti ada itunya juga kan gitu ya. Tapi gimana ya? Sebagus-bagusnya orang pasti ada lah yang nggak sepakat gitu ya. Ya mungkin juga disebut haters yuk, mungkin ada. Mungkin saya juga nggak memungkiri, mungkin Mbak Bella pasti ada lah. Mas Syafril yang nggak sepakat dengan konsepnya dan nggak apa-apa kan gitu ya. Justru itu kita menerima sudut pandang baru kan gitu. Jadi kalau di personal branding ya kita fokusnya ingin menghadirkan sebuah apa sih value yang ingin kita hadirkan di sosial media kan itu ya. Kalau personal branding pengen meroket sebenarnya sih punya misi ya, punya misi. Makanya kan kalau Mbak Bella dulu waktu diskusi nggak sepakat dengan oke lah, karena memang manusia punya berbagai hal. Tapi ini kita sudah masuk ke sebuah platform kan gitu ya, masuk sebuah platform di mana kita bisa semakin cepat personal brandingnya di sebuah platform dan konsisten. Nah, ketika kita konsisten menghadirkan sebuah pesan, one message-nya apa kan gitu ya, ingin dikenal sebagai apa sih kita kan begitu. Nah, kalau saya kan saya dulu juga nggak tahu saya ini apa ya, kayak pertanyaannya Mbak Diana tadi. Mulai dari mana? Saya dulu juga bingung, Mbak. Personal branding mulai dari mana? Kan gitu ya. Saya ini bisa apa? Saya juga belum pengalaman. HRD juga baru-baru aja. Nggak punya pengalaman yang gimana-gimana. Skillnya juga biasa-biasa aja. Tapi branding di sebuah sosial media atau di internet atau secara online. Ya udah, saya akhirnya tapi saya punya memahami diri saya bahwasanya saya itu adalah orang yang suka pengembangan diri, suka istilahnya saya itu level up ya, level up diri. Makanya kan kalau teman-teman lihat di foto profil Zoom saya, nah itu sudah kelihatan kan, always level up kan gitu. Itu semangatnya, misinya. Jadi mengajak orang untuk ayo level up kan ya. Ayo pengembangan diri. Mulai dari mana level up itu nggak hanya hasil, kalau saya kan nggak punya hasil, saya belum pengalaman, saya nggak punya skill apa-apa. Tapi level up dari mana? Mulai dari mindset, cara berpikir. Mulai dari level up tindakan kita, habit kita, skill kita. Ya udah kan jadi lebih nyaman juga kan akhirnya kita bukan orang yang expert kok, tapi kita mengajak untuk sharing bareng, mengajak untuk self development bareng-bareng kan gitu. Sehingga kalaupun kita itu belum punya kelebihan dan sebagainya loh, kondisi kita sekarang itu bisa loh kita melakukan atau mengemas diri kita itu menjadi sebuah keunggulan. Kalau saya punya kesenangan self development, sharing, inspirasi, ya udah itu yang
di apa namanya digembur-gemburkan gitu ya, atau dikampanyekan. Makanya kan always level up, ayo level up kan itu. Istilahnya kita itu punya misi di sosial media untuk mengajak orang. Kayak Mas Syafril itu, passion enthusiast, berarti mengajak orang punya passion gitu ya. Mengajak orang ayo punya personal branding. Kalau Mbak Bella itu lebih kepada oh bisa kok multitasking dan sebagainya, presenter dan sebagainya. Kalau Mbak Tiwi tadi itu NONA, not only ASN, berarti dia apa ya, personal brandingkan diri atau menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekedar ASN. Nah, itu juga bisa loh nanti mempengaruhi para ASN kan ya. Kalau jadi ASN jangan hanya jadi ASN, not only ASN. Kita itu ASN yang bla 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 bla, dan secara otomatis juga Mbak Tiwi dikenal sebagai oh bukan hanya sekedar ASN. ASN Mbak Tiwi itu adalah ASN yang seperti ini loh, bukan sekedar ASN kan gitu ya. Karena kehadirannya menjadi seorang ASN itu harus memberikan dampak, menghadirkan sebuah value. Jangan sampai kehadiran kita itu ada atau tidaknya kita itu sama saja kan itu ya. Nah itu, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah personal brand, misinya apa? Misinya itu mulai dari mana? Passionnya apa? Passion itu nggak harus yang hal yang menyenangkan terus-menerus, enggak loh. Tapi tadi passion is pain ya. Tapi passion kan is pain gitu ya. Walaupun kalian itu nggak seneng, tapi nggak seneng itu dalam arti bahagia. Ada kesusahan tapi terchallenging. Kenapa nih? Penasaran nih, tertantang nih harus melewati hal ini kan itu ya. Dan itu perjalanannya itu nanti bisa teman-teman ceritakan menjadi sebuah hal yang inspiratif, berdampak dan sebagainya. Bahkan menjadi sebuah pembelajaran juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita secara konsisten menghadirkan istilahnya positive vibes gitu ya, yang hadir itu Mbak Fitri itu orang-orang yang mungkin punya se-value sama kita, seminat dengan kita, punya tujuan yang sama. Itu selama saya pengalaman personal branding di sosial media itu orang-orang yang seperti itu yang mendekat gitu ya. Orang-orang yang mungkin haters itu walaupun dia itu sebenarnya nggak sepakat dengan kita, sangat sedikit dia itu untuk apa ya, mengaktuskan komennya haters gitu ya. Nah, kenapa? Kalau dia udah nggak ngerasa nggak sefrekuensi, dia pasti apa sih kan gitu. Tapi ya udah kita fokus saja dengan orang-orang atau menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kayak gitu. Yang penting apa? Kalian kita punya kalau tadi passion itu sangat membantu juga, dan juga passion itu adalah kalau saya sebutnya juga misi. Misinya apa? Kita ingin melakukan konten berbagi di sosial media, mempersonal brandingan, misinya apa? Nah itu kalau semisinya sudah jelas, kita akan terus menerus ya untuk belajar, untuk men-sharingkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, bermanfaat kita sampaikan juga seperti itu. Jadi nggak ada habisnya nanti. Kenapa? Karena kita sudah punya. Nah, kayak Mas Syafril, passion enthusiast, jadi membantu orang-orang yang belum punya passion kan gitu ya. Nah itu kan nggak ada habisnya karena masalahnya juga terus menerus gitu ya. Harapannya kalau seseorang sudah punya passion itu sangat membantu kehidupannya di dalam pekerjaan, di dalam keseharian dan lain sebagainya. Sama sama kayak saya ketika saya mengkampanyekan misinya adalah always level up. Ayo level up. Nggak harus hasil loh level up itu. Level up itu dari apa? Mulai dari mindsetmu level up, kebiasaanmu, kepribadianmu, tindakanmu, habitmu itu juga level up. Semakin kita level up juga, semakin kita juga akan menjadi lebih baik. Dan kita pun akan menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau punya misi, kita tahu tujuannya, artinya tidak akan berhenti hanya karena nyinyiran netizen. Dan apalagi Betul. nyinyiran itu ada dua jenis juga ya. Satu, mengomentari kita secara personal karena dia nggak suka sama kita. Jadi nggak akan mempengaruhi Ya, misi kita gitu kan ya. Tapi ada juga yang kedua karena mengomentari substansi apa yang kita sampaikan. Nah ini yang kita betul. bisa introspeksi ya. Oh jangan-jangan memang aku perlu belajar lagi. Atau mungkin aku salah data. Atau salah sebut dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan kemudian menggeneralisasi bahwa semua komen dari netizen itu negatif dalam tanda kutip. Kita lihat dulu itu muaranya lebih kemana gitu ya. Nah, silahkan Mas Syafril. Kalau dari Mas Syafril, bagaimana kalau ada kondisi seperti ini yang ditanyakan seperti Mbak Fitri tadi, sekaligus Mas Syafril juga kayaknya setelah ini mau melanjutkan ke agenda ya Mas ya. Silahkan Mas Syafril. Oke, teman-teman. Jadi gini, masalah komen ya. Jadi aku dulu pernah bikin tulisan. Alhamdulillah cukup ngehits sehingga cukup viral. Ada ya 1000-an lah like yang aku terima. Kaget juga ya. Komennya positif. Cuma nongol satu komentar
Negatif. Gimana Negatif tuh? atau positif kan masalah persepsi ya sebenarnya kan Ya, ya. ya, 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 ya. Karena Gimana tuh? saat itu Gimana tuh? aku belum punya persepsi bahwa orang itu bebas berkomentar, negatif atau positif itu kan tergantung kitanya ya. Cuma tulisannya adalah gini, tulisan apa nih? Tulisan nggak jelas, dangkal. Oke, fine, thank you. Cuma ya manusiawi ya. Aku kayak mendinai, menyangkal semua komen bagus dan ribuan like itu. Aku kepikiran sama satu komen itu. Tapi aku mikir akhirnya, sebentar dong. Kalau kita bikin persentase sama komentar yang buruk cuma satu ini, dengan komentar yang banyak, dengan like yang seribuan lebih itu, ya mosok satu ini mengalahkan yang banyak gitu. Jadi Yes. kalau misalnya kita gini loh, kita perlu punya pemahaman bahwa apapun yang datang sama kita itu adalah netral. Kita yang memaknai apa yang datang itu, termasuk komentar yang tulisannya itu negatif, kita bisa komentari positif loh. Setidaknya dia baca loh tulisanku, sampai akhirnya dia bisa bikin komen. Karena nggak ada orang bisa ngasih komen baik atau buruk kalau dia nggak baca tulisanku. Berarti dia baca kan, minimal baca judul lah. Berarti dia menyempatkan. Minimal dia bela-belain ya, buka keyboard di handphonenya untuk nulis tulisan apa nih. Dangkal banget. Tuh, ada info dari orang itu, apresiasi dong buat dia. Jadi ya udah, kita maknanya apa? Positif aja. Berarti dia apa? Sudah membaca tulisan kita. Walaupun cuma judul doang. Positif kan akhirnya. Dan jangan biarkan satu titik hitam itu ngerusak banyak hal yang putih. Jadi apa? Ya namanya orang lah berhak menilai kita apapun. Ya, thank you. That's what we call mindset. Ya, sepakat Mbak Yuris ya. Jadi Oke. ujung-ujungnya ya teman-teman semangat bikin personal branding ya. Kalau udah bikin tolong di-maintain dengan positif. Siap. Dan bagiku personal branding itu amanah. Karena dengan personal branding dikenal dengan banyak orang, berarti kita akan semakin lebih banyak memberi hikmah, memberi makna pada pekerjaan kita, pada karir kita, pada profesi kita, apapun profesi kita, mau petinggi KPU kah, atau Mbak Kitiran kah, atau penyiar radio kah, atau apapun itu, bahkan ibu rumah tangga. Oke, Oke. itu aja Siap, Mbak Bella ya. Aku izin pamit ya, Mas Rizky. Thank you so much. siap. Bella, Kita thank you so foto dulu much ya, ya. Mas. Thank you, thank Ah, Kita you. foto dulu, kita harus foto dulu. pamit. Kita foto dulu ya. Kita Dulu yang foto lain dulu boleh. ya, Mas Syafnil ya. Kita foto dulu ya. Nah, Boleh. teman-teman, ini sekaligus menjadi akhir sesi hari ini ya. Nanti kita akhiri dengan foto bersama. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky, Mas Syafril. Kita banyak banget brainstorm hari ini terkait dengan personal branding. Dan kalau tadi dikaitkan dengan pekerjaan ya teman-teman, ya tergantung juga pekerjaannya. Kalau dia sebagai orang yang kerja di Badan Intelijen Negara juga kalau personal branding juga medeni ya teman-teman. Diburu sama teroris ya. Jadi sekali lagi dilihat dulu konteksnya. Tapi tadi kita udah banyak banget diskusi dan belajar bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Saya pamit dan akan mengembalikan ke MC. Tapi jangan pulang dulu. Kita foto dulu bareng-bareng. Kita abadikan momen ini. Dan insya Allah semoga ada part berikutnya buat sharing tentang personal branding. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Saya akhiri, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah memberikan materi yang sangat-sangat berbobot sekali karena tadi Kak Syahril sudah mau pamit undur diri, mungkin langsung saja kita sesi foto bersama. Siap, boleh. Kak Kita Vita boleh boleh on cam dibantu dulu. untuk ya. Oke, boleh semuanya untuk on cam dan siapkan senyum terbaiknya nih. Boleh? Yeay. Oke, Vita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, boleh ganti gaya? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi biar afdol 3 kali. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Pamit dulu. Terima kasih Mas Terima kasih Syafril semua. ya. Assalamualaikum. Makasih Mas Rizky, Mbak Tiwi, Terima kasih Mas Mbak Bella, Adi, Mas Mbak Satrio, Yuri, semuanya. siapa lagi nih? Teman-teman, siapa lagi nih? Mbak Almati, Mas Anjas, Mbak Diana, dan semua-semuanya maaf belum bisa menyebutkan satu persatu. Kita ketemu lagi kapan-kapan.
Assalamualaikum, pamit dulu. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.